Om Swastiastu, perkenalkan saya Jovita Amelinda dengan NIM 20110210027 akan menyampaikan materi terkait model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat atau STM. Adapun yang akan dibahas yaitu yang pertama konsep STM, yang kedua prinsip dan karakteristik STM, yang ketiga dampak instruksional dan dampak iringan dari model pembelajaran STM, lalu yang keempat yaitu sintaks model pembelajaran STM. Masuk kepada materi yang pertama yaitu konsep model pembelajaran STM. Pengertian dari model pembelajaran STM menurut Hidayati, Mujinem, dan Anwar Senan, sains teknologi masyarakat adalah pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Tujuannya yaitu menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. Jadi dapat disimpulkan, model pembelajaran STM memiliki cakupan pembelajaran yang lebih luas karena diperkaya dengan permasalahan atau isu sains dan teknologi. Selanjutnya yaitu prinsip dan karakteristik dari model pembelajaran STM. Prinsip model pembelajaran STM adalah pembahasan mengenai isu-isu dalam masyarakat yang berkaitan dengan sains dan teknologi, sehingga isu-isu dalam masyarakat tersebut merupakan penata atau organizer dalam model pembelajaran STM menurut Nur Rahman pada tahun 2006. Karakteristik model pembelajaran STM menurut Arni Fajar yaitu yang pertama, identifikasi masalah-masalah setempat yang memiliki kepentingan dan dampak. Lalu yang kedua, penggunaan sumber daya setempat untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, keikutsertaan yang aktif dari siswa dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya yaitu perpanjangan belajar di luar kelas dan sekolah, fokus kepada dampak sains dan teknologi terhadap siswa. Lalu penekanan pada keterampilan proses di mana siswa dapat menggunakan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu kesempatan bagi siswa untuk berperan sebagai warga negara, identifikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak di masa depan, dan kebebasan atau otonomi dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu dampak instruksional dan dampak iringan. Kelebihan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan generik sains menurut Sunyono pada tahun 2017 yaitu yang pertama, membantu guru menciptakan cara belajar yang baik dan bermakna. Lalu yang kedua, membantu mempercepat ketercapaiannya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, siswa dengan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, memudahkan melakukan percobaan karena didukung dengan LKS. Siswa mudah merumuskan kesimpulan dari suatu konsep. Selanjutnya yaitu menuntun siswa untuk menemukan konsep sendiri. Siswa dapat lebih mengembangkan potensi dirinya, dan siswa dapat berpikir kritis, juga menerapkan konsep sains mereka dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu sintaks model pembelajaran STM. Menurut Budiarti, pada tahun 2017, tahap pertama yaitu pendahuluan, yaitu inisiasi atau invitasi atau persepsi atau eksplorasi terhadap siswa. Pada tahap ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka tentang sebab-sebab masalah yang timbul di masyarakat. Pada tahap ini juga dapat dilakukan dengan mengaitkan peristiwa yang telah diketahui dengan materi yang akan dibahas. Tahap kedua yaitu pembentukan atau pengembangan konsep. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan memberikan berbagai pendekatan dan metode kepada peserta didik, misalnya inquiry dan diskusi kelompok. Tahap ketiga yaitu aplikasi konsep dalam kehidupan. Penyelesaian masalah atau analisis isu. Pada tahap ini konsep-konsep telah dimiliki oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Tahap keempat yaitu pemantapan konsep. Pada tahap ini guru atau dosen dapat meluruskan tentang miskonsepsi selama kegiatan belajar berlangsung. Tahap kelima yaitu evaluasi atau penilaian. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap konsep-konsep yang telah dibahas sebelumnya. Penilaian ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan peserta didik menguasai konsep materi yang telah diberikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.